Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan dilancarkan urusannya, tetap semangat tentunya teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, kali ini aku mau menjahit brokat untuk luaran dari baju yang aku tampilkan ini teman-teman. Nah, jadi kalian lihat aku udah jahit bajunya udah sempurna ya teman-teman. Nah, ini baju bagian dalam ya teman-teman, yang kemarin aku udah jahit setiap by stepnya, walaupun ada yang step yang ketinggalan ya teman-teman. Nah teman-teman, mau tahu gimana baju luarannya, gimana modelnya? Nah, ayo kita simak ya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel aku, Vela Narfi Official, dan jangan lupa like dan komennya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini adalah bahan brokat untuk luarannya ya teman-teman. Nah, ini akan aku jahit dulu ya teman-teman. Untuk bahannya ini ya teman-teman, bahan brokatnya ini sebenarnya enggak banyak ya teman-teman. Jadi ada yang kurang ya. Tapi karena bahan brokat dia masih bisa ditutupi ya teman-teman, menyambungnya dengan di bordir ya teman. Kalau misalnya bahan polos, kalau misalnya kurangnya sedikit masih bisa diatasi. Tapi kalau kurangnya banyak ya tentu tidak bisa diatasi ya teman-teman. Jadi banyak pelanggan-pelanggan itu yang tidak tahu dia udah membawa bahannya itu untuk dijahit ya, untuk ditempa. Nah, dia nggak tahu nih bahwa bahannya itu nggak cukup di badan dia. Karena kan setiap badan itu berbeda-beda ya teman-teman. Setiap badan dan ukuran banyaknya bahan itu berbeda-beda. Kalau misalnya timbangannya 45 atau 46 ke 48, ya sekitar, kalau bikin gamis seperti itu ya, seperti yang tadi itu sekitar 3 meter setengah atau 3 meter ya teman-teman, tergantung dia tinggi orangnya juga ya teman-teman. Kalau misalnya dia tinggi, pasti rok bagian bawahnya itu akan banyak memakan bahan juga. Terus kalau misalnya dia nggak ada aplikasi di bagian tangan, tidak ada kerut-kerut, kemungkinan 3 meter bisa. Tapi kalau misalnya ada kerut di bagian tangan, itu hanya cukup untuk 3 meter setengah ya teman-teman. Dan untuk badan yang lebih besar 50 sampai ke 55, jadi dia harus memakan bahan yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Karena kan lingkarnya saja sudah berbeda ya teman-teman. Ya, makanya itu terkadang kalau misalnya bahannya yang kurang, aku sih menyarankan untuk memakai aplikasi bahan yang lain gitu. Entah itu dia bahan batik, bahan polos ke bahan batik, atau bahan polos ke bahan brokat ya, atau bahan sifon. Nah, itu kan harus memakai aplikasi. Mau mengatur sebuah banyaknya bahan ya, kalau kita mau membuat baju, tentunya kita harus melihat dulu postur tubuh kita ya teman-teman. Postur tubuh kita harus kenali dulu berapa banyak bahan yang kita butuhkan. Setelah itu kita harus bisa kontrol dulu sama penjahitnya. Kalau misalnya model seperti ini atau model seperti itu, cukupnya itu bahannya seberapa banyak gitu. Jangan asal membeli bahan tanpa bertanya dulu dengan penjahitnya ya teman-teman. Jadi itu penting sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kita modelnya beda ya, tentu banyaknya kain juga berbeda teman-teman. Nah, bukan hanya melihat dari postur tubuh juga. Jadi model juga tergantung berapa banyaknya bahan yang kita butuhkan ya teman-teman. Nah, ada salah satu pelanggan aku, dia ngejahit ke aku terus dengan bahan ya, memang sih kalau misalnya kita dikasih bahan ya, dia dikasih bahan bukan membeli bahan. Biasanya kalau dikasih itu seragaman ya teman-teman, seperti bridesmaids gitu teman-teman, dipatokkan gitu 2 meter, bahan yang dibawanya itu 2 meter. Terus aku lihat model dan postur tubuhnya juga tidak memungkinkan untuk membuat bahan seperti itu. Jadi aku suruh ya untuk dia bisa ganti model, atau dia bisa membeli bahan aplikasi lain gitu teman-teman.
Jadi kalau misalnya dia memakai aplikasi lain, aku bilang itu pasti cukup. Tapi kalau misalnya nggak memakai aplikasi, dia bakalan nggak cukup ya teman-teman. Gak usah pakai aplikasi seperti apa modelnya gitu. Jadi saya untuk memakai model yang gamis terusan, dia putus pinggang ya, terus dia hanya dia tidak pakai circle, cuma dia A gitu. Modelnya lurus, dia roknya, bagian roknya itu dia lurus aja. Jadi dia bilang katanya, nah kalau misalnya terlalu simple, aku bilang dan aku sarankan pakailah aplikasi bahan sifon. Jadi dia lebih manis. Kalaupun dia bahannya itu 2,5 meter, dia ada sisa setengah meternya, dan itu dipakai aplikasi untuk bagian rimpel-rimpelnya itu bakalan jelek, aku bilang gitu. Bakalan nggak cantik juga, bakalan nggak ada seninya. Kenapa? Karena bahannya itu sama. Kalau dia memakai dua bahan, kalau dengan model seperti itu memakai dua bahan, aku bilang itu lebih manis ya. Karena kan untuk memakai dua bahan itu dia hanya membeli setengah meternya aja ya, sekitaran paling 18.000 ya setengah meter kalau bahan sifon itu. Dia tetap juga nggak mau ya, karena kan kalau misalnya menempah ya beda dengan membeli online ya teman-teman. Kalau misalnya membeli online itu harganya lebih murah ya kan. Nah, kalau menempah ini harganya ya cukup mahal ya teman-teman. Mahal pun harganya itu tergantung modelnya, tergantung bahannya juga teman-teman. Nah, itu ada perbedaan ya teman-teman, beli online dan menempah. Kalau dia beli online, dia harganya cukup murah, kita juga nggak beli bahan lagi ya kan. Nah, kalau beli online pun banyak juga yang pembeli online itu datang kemari ya teman-teman, datang ke aku untuk memperbaiki, untuk mempermak bajunya itu teman-teman. Nah, apa itu kendalanya ya teman-teman? Pertama, bajunya kebesaran ya. Terus yang tangannya lah kepanjangan. Jadi kalau misalnya dia sesuai, nah itu rezeki dia ya teman-teman. Tapi kalau nggak sesuai, ya otomatis ke tukang jahit juga larinya teman-teman. Banyak yang harus dirombak. Nah, untuk ngerombak ini tidak mudah ya teman-teman. Apalagi yang memang bajunya itu kebesaran, orangnya itu kecil gitu teman-teman. Jadi tuh banyak yang harus dirombak. Otomatis kita kayak ngulang dari awal gitu teman-teman. Nah, upahnya pun kita bingung kadang untuk memberikannya, karena dia kan ngerombak, beda dengan menempa gitu. Kadang ada yang bilang mahal kali untuk ininya, untuk rombaknya, padahal dia nggak tahu gimana proses rombakannya itu. Rombakannya itu harus dibongkar lagi, dibongkar ulang, terus kita harus potong ulang lagi sesuai ukuran badannya. Apalagi ada pelanggan yang nyuruh dia itu diukur badannya supaya pas dengan ukuran badannya gitu. Apa enggak sama dengan untuk kita buat baru gitu ya, jahit baru. Kalau misalnya untuk memberikan harga yang seperti menempa kan kayaknya sulit ya, pelanggan sulit menerima. Tapi kadang aku bilang ini mau menyesuaikan badannya. Kalau mau menyesuaikan badannya harganya segini, karena kan setiap prosesnya beda. Tapi kalau misalnya ada yang beberapa saja yang mau dirombak, harganya segini gitu. Jadi kita juga tidak memakan habis waktu lama gitu ya teman-teman, karena rombakan ini cukup lama sekali. Apalagi membongkarnya itu teman-teman, mendedel dari step by stepnya itu. Jadi kadang pelanggan ini kan ada yang mengerti, ada yang nggak mengerti ya. Nah, kalau misalnya ada pelanggan yang nggak ngerti ya aku tolak aja teman-teman, daripada waktu kita tersita, tenaga kita tersita ke situ, dan yang lain jadi terhambat pekerjaannya gitu ya teman-teman. Jadi job aku yang sudah aku terima belakangan jadi terhambat gara-gara untuk itu aja gitu. Nah, lebih bagus kalau nggak sesuai ya udah gitu. Karena kan mengerjakan apalagi yang ekspres ya teman-teman, mengerjakan yang ekspres itu butuh waktu dan butuh tenaga untuk kita begadang teman-teman. Nah, terus kalau misalnya nempah ini ya teman-teman,
harganya itu relatif ya teman-teman, tergantung model dan tergantung bahannya. Kalau modelnya itu simple ya harganya juga simple, karena tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk mengerjakannya. Kalau dia modelnya itu rumit ya, ribet, tentu harganya juga lebih mahal ya teman-teman. Nah, karena kan saya harus juga menyesuaikan dengan tenaga yang sudah saya keluarkan gitu kan, dengan pikiran yang sudah saya pakai juga untuk bisa memikirkan gimana baju itu bisa jadi baju, gimana bahan itu bisa menjadi baju gitu ya kan. Terus ada proses-proses ya, memang tukang jahit ini memang harus dikerjakan dari pertama mengukur badan, yang kedua harus bikin pola, yang ketiga harus memotongnya. Dan biasanya aku sebelum kupotong itu aku bilas dulu dengan air teman-teman. Kenapa? Karena supaya debunya itu bisa hilang ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah kering baru aku potong. Setelah dipotong aku obras atau aku julujurin dulu, tergantung modelnya juga. Nah setelah itu aku jahit ya. Setiap by step jahitnya itu pun harus ada proses penyetrikaan ya teman-teman. Nah setelah penyetrikaan dan proses jahitnya itu sudah selesai, setelah itu ada yang namanya fitting ya teman-teman. Nah jadi pas fitting itu pasti ada yang mau dikecilin, mau di pas body gitu ya, ada juga yang enggak, ada yang memang sudah siap jadi udah pas, udah bisa diambil gitu ya teman-teman. Nah setelah dia fitting, setelah ada mungkin perbaikan sedikit, lalu nanti aku setrika. Setelah aku setrika, aku semprot laundry ya teman-teman, terus aku kemas dalam plastik ya teman-teman. Nah jadi seperti itu prosesnya teman-teman. Jadi proses yang namanya nempah baju itu panjang ya teman-teman, panjang kali lebar. Maka dari itu harganya juga tidak sama ya dengan harga online. Kok harga online sekian, pemikiran pelanggan contohnya 200, harga online dibagi dua, separuh harga bahan, separuh harga upah. Enggak seperti itu ya teman-teman. Bahkan harga upah nempah ini satu baju aja kadang sampai 300 ya teman-teman, sampai seterusnya, tergantung, semua tergantung ya teman-teman. Sama kalau kita itu mau beli baju di luar, di supermarket atau di mall-mall, ya tergantung. Kalau misalnya bahannya bagus ya, kualitas bagus, modelnya bagus, tentu juga harganya juga bagus ya teman-teman. Nah teman-teman, jika ada pelanggan yang bilang nempah itu mahal, ya tentu saja ya dia itu tidak pernah menempah ya teman-teman. Mungkin dia lebih sering untuk membeli online. Jadi seketika dia dikasih bahan untuk menempah baju, dan dia mendengar upahnya sekian dan sekian, dia rasa itu mahal karena dia belum pernah menempah gitu ya kan. Ya itu wajar. Jadi apa ya, kita kasih pemahaman yang model seperti ini harganya segini, model seperti ini harganya segini, yang lebih bagus lagi modelnya ya lebih mahal. Jadi gitu ya teman-teman. Namanya juga setiap penjahit ya berbeda-beda juga harganya. Berbedanya gimana kak? Nah berbedanya kalau kita dia buka usaha di dalam gang ya, kita nggak bisa ngasih harga lebih tinggi teman-teman. Jika ada orang yang menjahit di luar gang atau di depan pasar yang lebih lebar gitu, nah itu harganya bisa lebih tinggi ya, bisa lebih tinggi daripada harga dari saya. Nah kalau misalnya saya kan buka usaha itu di dalam gang, tentu harganya lebih normal ya teman-teman. Ya normalnya itu sesuai model dan seberapa tenaga yang sudah saya keluarkan tentunya ya teman-teman. Nah jika ada pelanggan yang memang tidak sesuai dengan harga yang sudah saya terapkan, tentunya saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk menerima bahan tersebut teman-teman, untuk menerima jobs itu. Kenapa? Karena saya tidak mau memaksakan tenaga saya ya, memaksakan pikiran saya untuk menerima jobs yang memang tidak sesuai dengan
yang sudah saya berikan ya teman-teman. Ya ibaratkan ya teman-teman, kita beli beras sekian harganya, terus kita tawar-tawar harga beras tersebut. Gimana perasaan pedagangnya ya teman-teman? Gimana perasaan si petaninya itu ya teman-teman? Nah, jadi itu aja lah yang diibaratkan ya teman-teman. Nah, oke lah teman-teman, aku udah kebanyakan ngoceh ya teman-teman, bawel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah subscribe channel aku ya, yang sudah komen, yang sudah like, yang sudah share juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman itu selalu diberikan kesehatan ya. Semoga selalu diberikan kelancaran untuk channel-channelnya, untuk aktivitas-aktivitasnya, untuk yang sedang bekerja, untuk yang sedang teman-teman subscriber yang sedang berada di luar negeri, yang ada di Hong Kong, yang ada di Arab, yang ada di mana-manapun lah pokoknya ya teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi modelnya seperti ini ya teman-teman. Aduh cantik banget ini teman-teman, aku suka deh, aku pengen buat. Nah ini dalamannya itu yang gamis tadi ya teman-teman, jadi dia terpisah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pakai pengajian, cocoknya untuk di bagian dalamnya tadi teman-teman. Kalau kita mau kondangan, kita pakai yang untuk brokatnya double jadinya. Tuh dia cantik manis ya teman-teman. Nah teman-teman bisa diperhatikan itu ya, di bagian brokatnya, di bagian kiri kanannya itu aku nggak satuin teman-teman, dia itu terbelah teman-teman. Kiri kanannya itu terbelah dari brokat depan dan brokat belakang, dan itu dia memakai pinggang, tali pinggang gitu dia teman-teman, ikat ke kiri dan ikat ke kanan. Jadi talinya itu ada di depan 2, di belakang 2 gitu. Terus bagian sisinya aku bikin kerut-kerut, jadi dia lebih manis, tampaknya dia lebih mewah gitu ya teman-teman, tampak lebih gedean karena ini yang pakai badannya kurus gitu. Jadi oke teman-teman, sampai di sini video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.